Salam, selamat malam. Bertemu lagi dengan saya dalam program kita Sate Online, Sharing Santai Online. Masih dalam tema besar kita, Melody of Singleness. Setelah dalam pertemuan sebelumnya kita membicarakan tentang ikuti dia dan bukan nalurimu, maka malam hari ini kita akan membahas tentang cinta itu berat, tetaplah mencinta. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, cinta yang sejati itu memposisikan diri pada keadaan yang siap untuk menerima resiko. Resiko untuk apa? Resiko untuk kehilangan, mengalami kerusakan, mengalami kehancuran, bahkan kadangkali penolakan, bahkan kadangkali adalah perselingkuhan dan lain sebagainya. Apa yang saya katakan itu dialami oleh Allah sendiri. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa dan begitu mengasihi manusia itu, lalu kemudian manusia itu memberontak kepada Allah. Tetapi Allah mengetahui bahwa manusia itu akan menolak apa yang dirancang untuk mereka. Namun Allah tidak berhenti untuk mencintai dia. Mengapa? Nah, ini yang akan menjadi pembicaraan kita malam hari ini, sehingga kita yang pernah mengalami sakit hati atau sedang mengalami masa putus cinta atau pernah mengalami putus cinta, saudara mengerti prinsip-prinsip ini dan saudara bisa bergerak maju lagi. Yang pertama, cinta sejati itu selalu memberi. Kalau saudara baca dalam Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai ayat 17, maka di sana dikisahkan bahwa Allah memberi dua hal kepada Adam dan Hawa. Yang pertama adalah memberikan kepada mereka privilege, hak istimewa untuk makan segala macam jenis buah yang ada di taman itu. Lalu yang kedua, Allah memberikan larangan untuk tidak makan satu pohon yang akan menyebabkan mereka jatuh dalam dosa kalau mereka memakannya dan mati. Nah, apakah Allah tidak tahu potensi dari Adam dan Hawa untuk kemudian mereka memberontak? Jawabannya jelas Allah mengerti. Tapi pertanyaannya, apakah Allah berhenti untuk menciptakan pohon itu, atau setidaknya membatalkan perintah kepada Adam dan Hawa untuk memelihara taman itu? Tidak. Allah melanjutkannya. Ia ngerti bahwa ia punya resiko akan ditolak. Tetapi cinta sejati itu memang selalu memberi. Bagian yang pertama itu yang sangat penting tadi, cinta sejati selalu memberi. Jika saudara terluka karena mencintai, begitulah cinta, selalu memberi. Jadi saudara bisa menganggap ini sebagai sebuah pengalaman rohani. Pengalaman rohani maksudnya apa? Pengalaman di mana saudara belajar mempraktekkan kasih yang tanpa syarat. Saudara akan terluka ketika saudara menuntut, kenapa dia meninggalkan saya? Dan selalu bertanya-tanya, apa yang salah pada saya? Dan saudara akan terbenam di dalam masa lalu yang menyulitkan saudara. Saudara mesti paham prinsip ini. Cinta sejati selalu memberi. Ketika engkau gagal, sebetulnya engkau tidak gagal karena engkau sedang mempraktekkan kasih sejati. Engkau sedang memberi sekalipun engkau mengalami luka. Karena cinta sejati yang selalu memberi itu ada dalam posisi rentan terluka, rentan untuk mengalami kepahitan, rentan untuk mengalami penolakan, dan lain sebagainya. Yang kedua, cinta sejati itu tidak pernah kalah oleh sakit hati. Coba perhatikan, setelah Adam itu mengkhianati Tuhan, lalu pertanyaannya, apakah Allah kemudian berhenti dengan rencananya untuk memberkati dunia? Allah dari awal merencanakan bahwa keluarga Adam dan Hawa akan dipakai Allah untuk memberkati bangsa-bangsa. Lalu sekarang God purpose itu gagal oleh karena kejatuhan Adam dan Hawa. Lalu apakah Allah stagnan dan Allah kemudian tidak melakukan apa-apa lagi? Yang pertama tadi kita belajar, cinta sejati selalu memberi. Yang kedua, cinta sejati tidak pernah kalah oleh apapun, termasuk oleh kegagalan
dan sakit hati. Memang betul, Adam itu sudah mengkhianati Tuhan. Hawa itu sudah melukai hati Tuhan. Tetapi ini menjadi cara kemudian Allah memberkati menggunakan plan berikutnya. Allah bergerak maju. Misalkan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, Allah kemudian berkata demikian, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan menggigit, meremukkan tumitnya. Nah, ini ada di dalam Kejadian 3 ayat 15. Apa maksud dari ayat itu? Ayat itu menjadi plan berikutnya dari Allah. Jika yang pertama Allah punya rencana memberkati bangsa-bangsa melalui keluarga Adam dan Hawa, tetapi ternyata keluarga Adam dan Hawa gagal, maka sekarang ayat ini dikenal sebagai proto-evangelium atau benih Injil. Nah, ini nanti terwujud di dalam kelahiran, kematian, kebangkitan Yesus Kristus. Dan oleh karena kematian, kebangkitan Yesus Kristus, maka kita yang bukan dalam tanda kutip keturunan Abraham secara darah dan daging, kita sekarang disematkan menjadi umatnya melalui gereja. Jadi kalau begitu, cinta sejati tidak pernah stagnan. Boleh gagal, tetapi bergerak maju terus. Berinisiatif menemukan yang baru, untuk terus menemukan tujuan Allah dalam hidupnya. Kalau saudara pernah gagal, kalau saudara pernah dikhianati, saudara mesti mengerti ini. Setidaknya jika engkau gagal mencintai manusia, tetapi engkau menemukan cinta Allah yang makin berlimpah-limpah di dalam hidupmu, sehingga cinta sejati itu tidak pernah gagal. Ia akan menuju kepada sang pemilik kasih abadi itu, ketemu dengan Allah sendiri yang adalah kasih. Tetaplah mencinta sekalipun engkau terluka. Jangan berhenti dan stagnan, jangan mundur, dan bergeraklah maju. Kehidupan ada di dalam Tuhan. Kiranya kebenaran Allah memerdekakan saudara. Salam.